Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait cek daftar Pemda ya. Kita berbicara terkait cek daftar Pemda terkait pengusulan kuota formasi Bapak Ibu ya, karena ini menjadi isu yang sangat sentral ya 2 hari terakhir ini. Karena kenapa? Semenjak setelah live streaming kemarin, memang kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa sukses tidaknya pelaksanaan P3K guru ini itu tergantung dari kuota yang sudah diusulkan Pemda. Dan kedapatan Bapak Ibu ya, bahwasanya kemarin dikatakan oleh Kemendikbud bahwasanya masih minim ya, masih banyak daerah atau Pemda yang masih dalam kondisi tidak aman dan bahkan sangat tidak aman, bahkan sekitar 40-60% ya. Sebentar kita putar videonya. Di akhir video Bapak Ibu tonton sampai selesai apa yang diutarakan oleh Mas Iwan ya, Pak Iwan Syahril selaku Dirjen GTK terkait usulan formasi dari Pemda. Kenapa admin ini sangat berdampak buruk? Karena ketika kuota formasi itu sedikit dan pelamar prioritas 1, 2, 3 itu banyak, maka secara otomatis itu tidak berimbang Bapak Ibu ya, dan kemungkinan akan banyak guru yang sudah lolos passing grade tidak lolos menjadi ASN, hanya persoalan kuota yang sangat sedikit. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini dilansir di jpnn.com, banyak sekali informasi-informasi ya terkait kuota ya, kuota formasi P3K guru ya. Ini dari hari Jumat ya, tadi baru 35% usulan formasi P3K 2022 yang masuk. Alamat buruk ini. Nah, ini ya terkait dengan usulan formasi dari Pemda. Kemudian kedua, ini hari Jumat juga, hari ini kabar gembira untuk calon pelamar P3K guru 2022. Wahai Pemda, tolonglah. Nah, jelas ya. Kemudian di sini lagi hari Jumat, masih hari ini, kuota nasional P3K 2022 melimpah. Usulan Pemda baru 35%. Nah, ini yang admin bilang tadi, sebenarnya kuota dari pemerintah pusat itu banyak Bapak Ibu ya, tapi usulannya Pemda baru 35%. Nah, itu yang kami katakan tadi, bahwa sukses tidaknya guru prioritas 1, 2, 3 menjadi ASN itu tergantung dari usulan Pemda. Nah, kalau usulan Pemda itu maksimal dan bisa memenuhi kuota nasional P3K 2022, otomatis auto lolos Bapak Ibu ya, banyak sekali guru honorer yang akan menjadi ASN P3K. Dan itu yang sebenarnya kita harapkan. Nah, kita coba baca dulu yang ini Bapak Ibu ya, ini menarik ini. Nah, di sini dikatakan balijpn.com, para guru honorer yang berniat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2022 mohon bersabar. Meski Kementerian ya Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek menyiapkan kuota P3K 2022 sebanyak 970.410, tetapi yang diajukan pemerintah daerah Pemda belum sampai 50%. Nah, per hari ini Bapak Ibu ya. Jadi ada hampir 1 juta ya kuota P3K 2022 yang disediakan Kemendikbud, tetapi justru usulan dari pemerintah daerah atau Pemda itu ternyata belum sampai 50%. Nah, ini yang sangat berbahaya dan tentunya berdampak buruk untuk guru honorer, seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan saat ini total formasi yang sudah diajukan Pemda termasuk guru agama untuk tahun 2022 itu sebanyak 343.631. Nah, ini baru 343.631. Ini sudah masuk guru agama. Dari total secara keseluruhan kuota pusat atau kuota nasional itu sebanyak 970.410. Nah, ini yang admin bilang tadi Bapak Ibu, ini sangat berdampak buruk. Nah, di sini dikatakan ya dari Mas Iwan, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Iwan Syahril, saat sosialisasi peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 kemarin, mengungkapkan kunci keberhasilan pengadaan P3K guru adalah adanya formasi yang diajukan Pemda. Ini yang admin katakan tadi ya, bahwa kunci keberhasilan dari pengadaan P3K itu apabila Pemda bisa mengajukan kuota formasi yang maksimal, sehingga bisa memaksimalkan atau bisa memenuhi kuota nasional atau minimal mendekati Bapak Ibu ya, seperti ini. Ini kan kalau 970.410 dengan 343.631 itu kan
sekitar minus 60% Bapak Ibu ya, itu minus sekitar 40 sampai 60%. Dan ketika ini bertahan, ini sangat berbahaya, berdampak buruk di seleksi P3K 2022. Nah, untuk lebih tepatnya Bapak Ibu bisa cek video berikut ya, video berikut terkait penjelasan Kemendikbud terkait daftar Pemda yang masuk dalam kondisi aman, sangat aman, tidak aman, dan sangat tidak aman. Berikut daftarnya Bapak Ibu ya, langsung dari Dirjen GTK. Oke, selamat menyaksikan. Yang kita berikan pertama untuk mendukung pendidikan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan anak-anak kita, sehingga kedepannya SDM kita bisa berkembang dengan lebih baik. Lanjut. Nah, di slide ini intinya kami ingin menyampaikan bahwa jika kalau tadi potret secara nasional ada 343.000 formasi yang baru diajukan atau baru 35%. Tapi itu sebenarnya secara agregat nasional. Jika kita breakdown kepada masing-masing pemerintah daerah, sebenarnya ada sekitar 303 atau 60% pemerintah daerah yang tidak memiliki formasi yang cukup untuk menampung guru yang lulus passing grade, meskipun sudah menambahkan formasi 2021 ditambah dengan 2022. Jadi artinya ini perlu menjadi perhatian sehingga guru yang lulus passing grade itu bisa mendapatkan formasi langsung di daerah Bapak Ibu semua. Ini mungkin saya gampangnya membaginya dengan dua kategori saja. Kalau di slide ini ada yang sangat aman, aman, tidak aman, dan sangat tidak aman. Kalau kita yang hijau dan kuning ini kita gabungkan menjadi aman, tidak aman, dan sangat tidak aman, ini tidak aman gitu ya. Penjelasannya yang aman berarti formasi gabungan 2021 dan 2022 itu lebih besar daripada guru yang lulus passing grade di daerah tersebut. Ini kalau dijumlahkan 19% tambah 21% itu 40%. Ini 40% Pemda itu dalam kategori aman, dalam konteks bisa menampung guru lulusan passing grade dengan formasi yang sudah ada saat ini. Namun ada 60% yang kami analisis Pemda yang dalam kondisi yang tidak aman. Artinya guru yang lulus passing grade itu jumlahnya lebih besar daripada formasi yang disediakan. Dengan kata lain, formasinya lebih kecil walaupun sudah digabung 2021 ditambah usulan formasi 2022. Sehingga nanti ketika ada guru lulus passing grade yang tidak bisa diserap oleh Pemda tersebut. Nah, ini yang sekali lagi kami ingin mendorong semua ibu bapak semua dari berbagai instansi, dari berbagai pemerintah daerah untuk mendorong pengajuan formasi. Nanti mungkin Abah akan menjelaskan mekanismenya di tahun 2022 ini. Nah, jika kita lihat dari populasi guru kita, itu guru-guru kita yang ada di 40% Pemda yang aman ini, itu 10% atau 10,4%, jumlahnya 20.000 sekian dari total 193.000 guru. Sementara 173.000 guru atau 90% dari guru-guru kita yang sudah lulus passing grade ini berada pada Pemda yang mengajukan formasinya lebih sedikit. Jadi kalau tadi kita lihat secara Pemda, tapi secara individu gurunya ini jumlahnya lebih banyak, 90% Pemda yang mengajukan formasinya lebih sedikit sejauh ini. Yang mudah-mudahan nanti akan nambah dengan daripada yang sudah diusulkan 2021 dan 2022. Nah, ini adalah kunci sekali lagi Bapak Ibu yang mungkin perlu kita dorong sama-sama. Tentunya yang paling ideal bisa 100% dari kebutuhan itu diajukan sehingga kemudian bisa menyelesaikan untuk ASN P3K guru di tahun ini. Silakan lanjut. Baik. Nah, dengan latar belakang itu maka izinkan saya untuk kemudian menjelaskan 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 berdasarkan Permenpan RB 20 tahun 2022. Ada 3 jenis mekanisme seleksi. Pertama adalah penempatan yang lulus passing grade. Yang kedua, seleksi kesesuaian atau verifikasi. Dan yang ketiga adalah seleksi tes. Mari saya jelaskan dulu satu-satu, nanti akan saya elaborasi di slide berikutnya. Penempatan yang lulus passing grade
yang mekanisme yang pertama ini adalah untuk semua guru-guru kita yang sudah lulus nilai ambang batas atau sudah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan di pemerintah daerahnya. Jadi ini sekali lagi untuk guru-guru yang sudah lulus nilai ambang batas atau passing grade. Ini ada 153.000 sekian tadi. Dan ini kita selesaikan ini dulu menjadi prioritas pertama.